وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Ushulus Sunnah, pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan pembahasan kita masih melanjutkan tentang kepemimpinan. Kita masih di poin yang ke-28. Kita sebutkan lagi ucapan beliau. Sam'u wa ta'atu lil a'immati. Di antara pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan patuh kepada para pemimpin, wa amirul mu'minin, dan sebagai imam bagi kaum muslimin, al-barru wal fajiru, entah mereka itu orang baik atau mereka itu orang yang jelek, wa man waliyal khilafata, dan siapa yang memangku jabatan khilafah, fajtama'an nasu alaihi, dan manusia semuanya berkumpul kepadanya, waradu bihi, dan semuanya ridho kepadanya, wa man ghalabahum bisayfi, atau dia mendapatkan kepemimpinan itu dengan cara ghalabahum bisayf, mengkudeta dengan pedangnya, hatta shara khalifatan, sampai dia menjadi seorang pemimpin, wa summiya amirul mu'minin, dan dia disebut atau dijuluki sebagai pemimpin kaum muslimin, maka orang ini pun harus ditaati. Telah kita sebutkan di antara poin penting dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, mereka tunduk patuh kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan para pemimpin itu salah satu dari salah satu dari ulil amri. Dan telah kita sebutkan bahwa ulil amri itu yang wajib kita taati, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Taat kepada Allah dan Rasul itu ketaatan mutlak, sehingga tidak ada tawaran, tidak ada pilihan ketika Allah dan Rasul sudah memutuskan. Sedangkan ketaatan kepada ulil amri itu muqayyadah, ketaatannya terikat selama tidak mengandung dosa dan maksiat kepada Allah dan Rasul. Dan ulil amri itu ada dua. Ulil amri itu adalah orang yang mengurusi urusan kita, urusan masyarakat, itu ulul amri. Ulul amri itu ada dua. Yang pertama, orang yang mengurusi urusan dunia masyarakatnya, yaitu dinamakan dengan amirul mu'minin, dinamakan dengan pemerintah atau pemimpin. Kemudian yang kedua, orang yang mengurusi urusan akhirat kaum muslimin, yang mengurusi urusan ibadah kaum muslimin, itu yang dinamakan dengan ulama. Sehingga ulama dan umara itu semuanya dinamakan dengan ulil amri. Ulama dan umara itu kayak dua sayap burung. Jika dua sayap ini kuat, maka burung itu akan terbang dengan besarnya, dengan indahnya. Demikian juga negara. Ketika negara itu antara ulil amri, umara dan ulama, mereka bersatu dan mereka kuat, maka niscaya negara itu akan berkembang dengan indahnya. Ketaatan kita kepada pemerintah dan ketaatan kita kepada ulama itu muqayyadah, tidak mutlak. Kalau seandainya pemerintah atau ulama memerintahkan kepada kita untuk berbuat dosa dan maksiat, maka kita punya kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala.
Tapi kalau perintahnya itu mubah, maka wajib kita untuk mengamalkan. Kalau perintahnya mubah, tapi kalau perintahnya itu haram, maka tidak boleh kita memerintahkan. Dan ketaatan kita kepada para pemimpin itu, entah pemimpin itu orang baik yang kita cintai, atau pemimpin itu orang yang zalim yang kita membencinya dalam hati kita. Jangan sampai kebencian kita kepada seorang pemimpin menjadikan kita itu keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Walaupun pemimpin itu zalim sehingga hati kita membencinya, tapi tetap kita harus tunduk patuh kepadanya. Tidak boleh kita itu keluar dari ketaatan disebabkan karena pemimpin itu kita tidak mencintainya. Bahkan nanti perjalanan waktu itu pemimpin kaum muslimin itu semakin hari semakin parah. Sampai nanti akan datang sebuah zaman di mana pemimpin itu qulubuhum qulubus syayatin, hatinya hati syaitan fi jusmanil insi, dalam jasad manusia. Walaupun kondisi seperti itu, hatinya pemimpin itu hati syaitan, jasadnya jasad manusia, tetap kita diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin. Sehingga tunduk patuh kepada pemimpin itu hukumnya wajib, harus, tidak ada pilihan. Walaupun pemimpin itu orang baik yang kita cintai atau orang yang jelek yang kita murkai dalam hati kita. Kemudian di sini belum mengatakan kata Imam Ahmad, waman waliyal khilafata. Dan di antara ketaatan kita itu kepada siapa saja yang memangku jabatan. Entah orang yang memangku jabatan itu karena keridhaan masyarakatnya, yaitu karena masyarakat itu ridho sampai akhirnya masyarakat memilih pemimpin itu, atau pemimpin itu menjadi pemimpin karena mengkudeta dengan pedang, yaitu memaksa sampai akhirnya menjadi pemimpin. Maka orang seperti ini pun juga harus ditaati. Maksudnya di sini pemimpin itu ketika dia itu menjadi pemimpin, maka cara menjadi pemimpin itu ada dua. Yang pertama, ada cara yang dibolehkan. Kalau pemimpin itu menjadi pemimpin dengan cara yang dibolehkan dalam agama kita, maka kita wajib taat kepadanya. Atau pemimpin itu menjadi pemimpin dengan cara-cara yang diharamkan dalam agama, yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Terus bagaimana? Maka kita juga harus tunduk patuh kepada pemimpin. Sehingga kita tidak melihat cara pemimpin itu menjadi pemimpin, tetapi yang kita lihat itu apakah dia itu punya kekuasaan atau tidak. Selama dia punya kekuasaan, walaupun dengan cara yang keliru, caranya itu haram, maka tetap wajib kita taati karena dia punya kekuasaan. Terus bagaimana pemimpin itu menjadi pemimpin? Yaitu metode dalam pengangkatan pemimpin. Maka metode dalam pengangkatan pemimpin itu ada 3. Metode dalam pengangkatan pemimpin itu ada 3. Metode yang pertama yaitu ikhtiyar ahlil halli wal aqdi. Yang pertama adalah pilihan namanya ahlul halli wal aqd, yaitu kumpulan para ulama, kumpulan para tokoh. Mereka berkumpul, kemudian mereka itu rapat untuk memilih seorang pemimpin, yaitu kumpulan para ulama, kemudian kumpulan para tokoh-tokoh masyarakat yang mereka memiliki ilmu, baik ilmu agama atau ilmu tatanan negara. Ketika mereka berkumpul, kemudian mereka memilih seorang pemimpin, maka pemimpin itu sah. Dan itu cara yang terbaik. Cara yang terbaik seperti ini. Pertanyaan, apakah di kita ada MPR, kemudian DPR, apakah itu bisa menjadi wakil bagi ahlul halli wal aqdi? Maka kita katakan tidak. Karena menjadi masuk di MPR, DPR itu bukan karena ketokohannya, tapi yang penting mereka punya duit, sehingga tidak bisa disamakan. Yang kita masukkan di sini itu adalah ahlul halli wal aqd, para tokoh, para pemuka, para ulama. Mereka berkumpul, kemudian mereka menetapkan pemimpin, siapa pemimpinnya itu, maka itu sah. Kemudian yang kedua, cara menetapkan pemimpin yang kedua, al ahdu minal khalifati sabiq,
perjanjian dari khalifah sebelumnya, dari pemimpin sebelumnya. Seperti misalkan yang diterapkan di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia itu seorang raja pasti dia itu punya waliul ahdi. Waliul ahdi, yaitu waliul ahdi itu orang yang dijanjikan atau orang yang sudah diikat untuk menjadi pemimpin sepeninggalan pemimpin sebelumnya. Kalau rajanya meninggal, maka dia akan menjadi pemimpin, dinamakan dengan waliul ahdi. Jadi pemimpin sebelumnya sudah menetapkan, nanti kalau saya meninggal dunia, yang menjadi pemimpin si A. Nah, itu namanya waliul ahdi, dan itu cara seperti ini juga dibolehkan. Kemudian yang ketiga, metode menjadi pemimpin yang ketiga, cara menjadi pemimpin al-ghalabah, dengan cara kekuatan. Dia menjadi pemimpin dengan kekuatan, dengan senjata, dengan ancaman, dengan pembantaian, dengan kudeta negara, sampai akhirnya menang. Orang ini bisa menang, menaklukkan sebuah negara dengan kekuatannya, sampai akhirnya menang walaupun pertumpahan banjir darah negara itu, tapi dia menang. Maka tetap dia menjadi seorang pemimpin dan wajib kita tunduk patuh kepadanya, walaupun caranya dengan cara yang haram. Yaitu cara seperti ini, caranya hukumnya diharamkan. Tapi kalau dia menjadi seorang pemimpin, maka kita wajib untuk tunduk dan patuh. Nah, berarti intinya di sini cara metode dalam penetapan pemimpin itu ada 1 dari 3. Nanti kata para ulama, dan semua metode yang haram itu nanti semuanya disamakan dengan metode yang ketiga. Seperti misalkan di negeri kita. Negeri kita itu seseorang menjadi pemimpin itu karena demokrasi. Demokrasi itu karena pilihan rakyat. Di mana dalam demokrasi itu 1 kepala 1 suara. Sehingga suaranya ulama dengan suaranya pelacur sama. Suaranya tokoh masyarakat dengan suaranya pecandu narkoba sama. Ini yang terjadi di negeri kita, yaitu metode menjadi pemimpinnya dengan cara seperti itu. Terus bagaimana kita katakan ini metode yang keliru, metode yang haram, sehingga kita katakan caranya haram. Tapi kalau dia menang dan menjadi seorang pemimpin, dia punya kekuasaan, maka kita tetap tunduk patuh kepadanya. Walaupun apa? Walaupun metode menjadi pemimpin caranya itu keliru. Caranya keliru. Kenapa? Karena tidak bisa masyarakat awam itu disamaratakan untuk memilih menjadi pemimpin. Sehingga beda antara pendapatnya seorang ulama dengan pendapatnya orang gila, beda. Kalau di demokrasi kan nggak sama. Mau orang gila, mau dia itu pelacur, mau pecandu narkoba, mau pemabuk, mau apa saja disamakan dengan ulama, disamakan dengan tokoh masyarakat, sama. Dan itu yang tidak adil. Sehingga metodenya salah. Metode dalam menjadikan pemimpin itu salah. Tetapi kalau dia itu terpilih menjadi seorang pemimpin, maka kita wajib tunduk patuh kepadanya. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Nah, jadi fahami di sini. Jadi intinya kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kita tidak melihat cara dia menjadi pemimpin. Mau dengan cara yang sah, yaitu 1 dari 2 yang kita sebutkan tadi, nomor 1 sama 2, pilihan ahlul halli wal aqdi, atau dari yaitu penetapan khalifah sebelumnya, itu cara yang sah. Atau dengan cara-cara yang haram, kudeta, atau dengan pembantaian, atau dengan militer, atau dengan demokrasi, atau dengan cara apa saja lah itu, sampai dia menang menjadi seorang pemimpin. Caranya salah, tapi dia setelah itu menjadi seorang pemimpin, maka kita wajib tunduk patuh kepadanya. Sehingga yang kita pahami di sini berarti kita itu tunduk patuhnya itu kepada siapa? Kepada seorang pemimpin. Selama dia punya kekuasaan, maka kita wajib tunduk patuh kepadanya. Walaupun cara mendapatkan kekuasaan itu dengan cara yang haram, maka kita tidak memperdulikan masalah caranya. Yang kita pedulikan itu masalah kepemimpinan dia. Dia itu punya kekuasaan atau tidak? Selama dia punya kekuasaan, maka kita wajib tunduk patuh kepada dia. Nah, berarti ini ada 3 cara. Menetapkan pemimpin itu ada 3 cara. Cara yang pertama yang tadi kita sebutkan, yaitu pilihan ahlul halli wal aqdi. Pilihan ahlul halli wal aqdi ini dijalankan ketika pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu
diangkat menjadi pemimpin karena pilihan, bukan karena nas dari Rasulullah SAW. Walaupun nanti terjadi khilaf dalam masalah ini. Walaupun sebagian ulama mengatakan enggak, Rasulullah sudah menaskan, Rasulullah sudah menetapkan nanti kalau saya meninggal dunia Abu Bakar menjadi khalifah. Tapi pendapat yang paling kuat tidak ada nas masalah pemimpin, kepemimpinan. Tapi nas yang ada itu tentang Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah dalam sholat berjamaah, menjadi imam. Tapi kalau masalah khilafah, masalah negara, itu tidak ada nasnya. Demikian juga nanti seperti pengangkatan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu nanti diangkat dengan metode ini. Dengan metode ahlul halli wal aqdi kumpul, kemudian merapat, mereka itu rapat, kemudian mereka memutuskan siapa yang layak menjadi pemimpin, sampai diputuskan setelah itu nanti terjadi baiat bersama. Baiat bersama, tapi bukan masyarakat itu yang memilih, bukan. Masyarakat itu yang membaiat. Tapi siapa yang memilih? Yang memilih ya ahlul halli wal aqdi, tokoh-tokoh masyarakat. Sedangkan metode yang kedua yaitu penetapan dari khalifah sebelumnya. Khalifah sebelumnya menetapkan ini nanti akan menjadi pemimpin setelah saya. Ini seperti pengangkatan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi pemimpin itu karena seperti ini. Itu karena dia itu diangkat oleh Abu Bakar, yaitu Abu Bakar menunjuk nanti setelah saya meninggal dunia maka Umar yang menjadi pemimpin. Seperti juga misalkan ketika Yazid putranya Muawiyah, ketika Muawiyah meninggal, Yazid pun juga seperti itu. Nanti kalau saya meninggal dunia putraku yang akan menjadi pemimpin. Demikian juga Hasan bin Ali. Sebagian mengatakan Hasan bin Ali termasuk ini. Walaupun sebagian riwayat mengatakan Hasan bin Ali dipaksa untuk menjadi pemimpin, walaupun beliau tidak mau. Tetapi akhirnya dia menjadi pemimpin, tapi nggak berlangsung waktu lama. Setelah itu akhirnya beliau memberikan kekuasaan kepada Muawiyah. Sedangkan cara yang ketiga yaitu dengan cara kudeta militer. Kudeta militer atau pembantaian atau peperangan sampai akhirnya menang. Itu seperti ketika Marwan, Abdul Malik bin Marwan. Jadi ketika selesai Yazid bin Muawiyah, jadi nanti fasenya itu setelah Yazid bin Muawiyah terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin. Itu sudah mulai terjadi. Sehingga nanti Abdullah bin Zubair mendeklarasikan menjadi pemimpin di daerah Madinah dan Mekah. Kemudian juga ada Yazid bin Muawiyah itu yang ada di Syam. Sampai akhirnya terjadi peperangan demi peperangan. Nanti Abdul Malik bin Marwan itu nanti dia yang nanti akan menghabisi Abdullah bin Zubair. Sampai akhirnya dicincang Abdullah bin Zubair sampai kalah. Setelah itu dikudeta sampai habis-habisan. Terus bagaimana sikap kaum muslimin waktu itu ketika dia itu seperti itu? Maka kaum muslimin tunduk patuh kepada mereka. Kaum muslimin itu tunduk patuh kepada siapa yang menang. Siapa yang menunjukkan apa? Menunjukkan ini sudah terjadi di zaman sahabat, sudah terjadi. Yaitu metode seperti ini itu sudah ada di zaman akhir-akhir sahabat, karena Abdullah bin Zubair itu termasuk sahabat-sahabat yang akhir. Nah, berarti intinya di sini kita pahami bahwa metode pengangkatan pemimpin di zaman para sahabat itu ada 3 metode ini. Ada 3 metode dan semuanya disahkan oleh para sahabat. Dan itu diangkat menjadi pemimpin dan semuanya tunduk patuh kepada mereka. Walaupun apa? Metodenya beda-beda. Jadi telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa ada namanya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah itu menyebutkan tentang Khulafaur Rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Kalian wajib berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Khulafa itu para penerus, para pengganti, rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, dan itu nanti akan menjadi pemimpin setelahku. Dan Rasulullah menyebutkan, sebagaimana telah kita sebutkan, Rasulullah menyebutkan bahwa khulafaur rasyidin itu lamanya selama 30 tahun. Setelah 30 tahun selesai, maka masa khilafah selesai. Akhirnya setelah itu nanti zamannya Muawiyah dinamakan dengan Al-Malik, raja. Jadi gelarnya Muawiyah itu raja, bukan khalifah. Raja Muawiyah. Jadi
Beda nanti antara sistem negara yang dibangun dengan sistem kerajaan dengan sistem khilafah. Itu beda. Kalau di Indonesia kan sistemnya demokrasi pakainya. Bedanya apa? Kalau sistem negara itu dibangun di atas sistem khilafah, maka khalifah itu nggak diwariskan. Tapi khilafah itu jadi anaknya bukan karena masalah anaknya, bukan karena keluarganya, bukan. Tapi khilafah itu dipilih siapa manusia terbaik zaman itu. Itu namanya khilafah. Siapa manusia terbaik. Akhirnya itulah yang diangkat menjadi pemimpin. Itu metode pengangkatan khilafah. Tapi itu sudah berakhir. Cuma 30 tahun setelah itu sudah nggak ada. Setelah itu nggak ada. Nanti akan ada ketika zamannya Imam Mahdi. Akan kembali lagi sistem negara dengan sistem khilafah nanti akan kembali. Yaitu apa? Yang menjadi pemimpin itu siapa? Manusia terbaik zaman itu. Siapa manusia terbaik zaman itu? Ya dia berhak menjadi pemimpin. Nanti ketika zaman Imam Mahdi, manusia terbaik zaman itu Imam Mahdi. Akhirnya beliau berhak menjadi seorang pemimpin. Jadi metode itu namanya metode khilafah. Kemudian kedua ada metode dalam yaitu pengurusan sebuah negara itu dengan cara kerajaan. Kalau kerajaan itu warisan. Kerajaan itu warisan. Kayak Saudi Arabia, itu kan masih sistem kerajaan. Brunei, Darussalam, itu kerajaan juga. Di negara-negara Teluk itu kebanyakan kerajaan. Sehingga kerajaan itu, ya siapa yang menjadi raja, maka nanti yang akan menjadi penggantinya ya putranya atau adiknya. Terus seperti itu. Nggak bisa keluar dari keluarga kerajaan. Jadi yang menjadi rajanya mereka, dari keluarga mereka. Keluarga lain nggak bisa. Tidak bisa keluarga lain itu masuk karena itu warisan. Jadi kerajaan itu kayak sebuah warisan. Itu namanya kerajaan. Kalau sistem di kita kan sistemnya demokrasi. Sistemnya demokrasi. Sehingga pemimpin itu menjadi pemimpin karena pilihan rakyat. Pilihan rakyat sampai bahasanya orang-orang demokrasi itu suara rakyat itu suara Tuhan. Suara rakyat itu suara Tuhan. Padahal suara rakyat itu paling mudah dibeli. Dan itu ada di negeri kita itu. Serangan fajar itu cuma 100.000 saja itu bisa membeli suara rakyat gitu. Sehingga apa? Kalau seandainya pemimpin itu caranya seperti ini, yang ada kerusakan. Nah itu kan yang masih sekarang itu negara yang masih kokoh adalah negara yang sistemnya itu sistem kerajaan. Brunei Darussalam, kemudian juga Timur Tengah, itu sampai sekarang negaranya kokoh. Ekonominya maju. Kuat. Kenapa? Karena yang menghancurkan sebuah negara itu karena terjadinya perubahan-perubahan pemimpin itu. Seperti Indonesia misalkan, seorang pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin yang gak lama, cuma 5 tahun misalkan itu, dia itu harus membeli suara rakyat dulu. Sehingga apa? Modal untuk menjadi seorang pemimpin itu mungkin triliunan. Dia menjadi pemimpin gak lama, 5 tahun lah. Itu pun kalau nanti tahun depan menang lagi bisa 10 tahun. Tapi kalau nggak menang, akhirnya apa? Modal dia harus kembali kan itu. Modalnya harus kembali. Terus bagaimana caranya? Caranya harus cari sampingan kan itu. Kalau gajinya presiden itu berapa gitu. Gajinya menteri itu berapa? Gajinya DPRD itu berapa? DPR, MPR itu berapa kan itu? Wali kota, gubernur, bupati kan nggak banyak kan itu. Sampai orang mengorbankan untuk menjadikan dirinya terpilih itu sampai miliaran, triliunan, itu kan nggak mudah gitu. Kenapa? Karena ada sampingan di balik itu. Berarti apa? Harus dia itu balik modal. Supaya apa? Supaya 5 tahun saya menjadi pemimpin, saya itu dapat keuntungan gitu. Akhirnya apa? Ya bagaimana harus balik modal saya itu. Akhirnya apa? Negara hancur dengan sistem seperti ini. Dan itu sebenarnya sistem demokrasi itu gagal. Sistem demokrasi itu gagal. Kenapa? Sistem paling hancur sehingga rusak negara itu karena tatanan seperti ini. Coba kita lihat misalkan seperti Saudi Arabia atau negara-negara yang sistemnya kerajaan itu. Mereka bikin sebuah konsep misalkan pendidikan. Seperti Saudi itu. Kalau saya lihat Saudi Arabia itu, untuk membuat sebuah konsep pendidikan, kumpulkan semua pakar pendidikan, rapat. Ketika sudah rapat, maka itu dijalankan. Sampai kapan diganti? Diganti mungkin sistem itu sampai 30 tahun, 40 tahun. Itu pun setelah apa? Setelah semua pakar-pakar pendidikan kumpul lagi kan itu. Kalau kita kan nggak ganti menteri, ganti kurikulum gitu. Yang kurikulum sebelumnya saja belum dipraktekkan, ini sudah ganti lagi kan itu. Akhirnya apa? Yang mumet gurunya sama murid-muridnya mumet kan itu. Kenapa? Karena semuanya proyek semua kan itu. Yang dipikirkan itu bagaimana saya untung gitu. Bagaimana saya untung. Urusan negara nantilah itu. Mau negara untung maupun hancur terserah. Yang penting saya itu untung kan itu. Akhirnya apa? Rusak negara itu karena tatanan demokrasi. Hampir semua negara sistem demokrasi hancur semua. Hancur semuanya. Kenapa? Karena tetap di belakang itu ada kekuatan besar.
yang ingin menjajah negara-negara dengan cara demokrasi. Jadi demokrasi itu kayak sebuah sistem. Kalau zaman dulu penjajahan itu, Belanda yang datang ke negara Indonesia dengan cara menguasai secara militer, kalau zaman sekarang tidak. Menguasainya, menjajahnya dengan cara politik. Sehingga apa? Negara-negara harus punya demokrasi sistemnya supaya mudah ditaklukkan, dijajah. Sehingga apa? Negara-negara yang sistemnya demokrasi semuanya hancur, termasuk Yaman. Yaman itu kan negara Timur Tengah padahal itu. Perbatasan dengan Saudi Arabia. Yang lain negara Timur Tengah itu kaya-kaya, makmur-makmur, Yaman hancur-hancuran Yaman itu. Kenapa? Karena sistem yang dibangun demokrasi. Hancur, mudah sekali dijajah itu. Mudah sekali dijajah, mudah dihancurkan, mudah sekali itu. Tapi kalau sistem negara, kerajaan itu, sistem negaranya kerajaan, itu sampai sekarang masih kuat-kuat kerajaan itu. Nah, jadi intinya di sini memang sistem tatanan negara itu beda antara khilafah, demikian juga dengan kerajaan, demikian juga dengan kita. Misalkan zaman-zaman sekarang kita itu kan demokrasi. Nah, jadi intinya nanti ada Khulafaur Rasyidin, dan zaman Khulafaur Rasyidin atau zaman para sahabat itu ada Khulafaur Rasyidin itu selama 30 tahun, nanti setelah itu berjalan lagi zaman kerajaan. Lah di zaman kerajaan itu nanti ada namanya Waliul Ahdi, yaitu orang-orang yang dipilih sama raja sebelumnya, atau juga dengan kudeta. Terjadi kudeta besar-besaran juga sampai akhirnya mereka menang, dan para sahabat yang masih hidup tetap para sahabat itu tunduk patuh kepada mereka. Kita bicara sedikit tentang bagaimana Khulafaur Rasyidin, para sahabat itu mereka menjadi pemimpin. Mereka menjadi pemimpin, yang kita bicarakan cuma Khulafaur Rasyidin saja. Khulafaur Rasyidin itu karena Rasulullah jelas, Rasulullah mengatakan bahwa khilafatul nubuwah ba'di khilafah kenabian. Al khilafatu ba'di 30 sanah. Khilafah setelah saya itu lamanya 30 tahun. 30 tahun itu nanti akhirnya berkumpul Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali. Jadi Hasan bin Ali itu masuk dalam Khulafaur Rasyidin, cuma nggak dikenal. Kenapa nggak dikenal? Karena terlalu lama, kurun waktunya itu terlalu cepat, cuma 6 bulan saja. Maka akhirnya khilafahnya beliau, waktunya beliau dimasukkan ke khilafah bapaknya. Sehingga Hasan bin Ali itu jarang dikenal. Jadi kita masuk yang pertama dulu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Abu Bakar menjadi khalifah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, yaitu dengan wafatnya Rasulullah SAW tahun 11 Hijriah. 12 Rabiul Awal 11 Hijriah sampai 22 Jumadil Akhirah. 22 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah. 12 Rabiul Awal 11 Hijriah sampai 22 Jumadil Akhirah 13 Hijriah. Jadi kalau dikumpulkan semua masa kepemimpinan Abu Bakar itu lamanya 2 tahun 3 bulan. Lamanya 2 tahun 3 bulan. Itu nanti termasuk khalifah yang paling cepat. Khalifah yang paling waktunya itu paling sedikit itu Abu Bakar. Kemudian setelah itu kita masuk ke Umar. Kita bicara waktunya dulu. Jadi durasi waktunya itu berapa tahun mereka ini. Nanti setelah itu kita bicara tentang bagaimana pengangkatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu gimana caranya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Umar bin Khattab itu beliau diangkat menjadi pemimpin tanggal 23 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah. 23 Jumadil Akhirah 13 Hijriah sampai 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. 23 Jumadil Akhirah 13 Hijriah sampai 26 Dzulhijjah 23 Hijriah. Lama durasi beliau menjadi pemimpin 10 tahun 6 bulan. 10 tahun 6 bulan. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menjadi pemimpin pada tanggal 3 Muharram
3 Muharram tahun 24 Hijriah. 3 Muharram 24 Hijriah sampai 24 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. 3 Muharram 24 Hijriah sampai 24 Dzulhijjah 35 Hijriah. Ini durasi paling lama. Durasinya paling lama ini Utsman bin Affan. Beliau menjadi pemimpin selama 12 tahun. Selama 12 tahun. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib beliau diangkat menjadi pemimpin tanggal 25 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. 25 Dzulhijjah 35 Hijriah sampai 18 Ramadan 40 Hijriah. 18 Ramadan 40 Hijriah. Itu durasi waktunya beliau 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Hah? Apanya? Ali bin Abi Thalib 25 Dzulhijjah 35 Hijriah sampai 18 Ramadan 40 Hijriah. Durasi waktunya 4 tahun 9 bulan. Kemudian kita masuk yang kelima, Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali menjadi pemimpin tanggal 18 Ramadan tahun 40 Hijriah. 18 Ramadan tahun 40 Hijriah sampai 25 Rabiul Awal 41 Hijriah. 18 Ramadan 40 Hijriah sampai 25 Rabiul Awal 41 Hijriah. Durasi waktunya 6 bulan. Beliau menjadi pemimpin selama 6 bulan. Berarti kalau kita hitung-hitung di sini, Khulafaur Rasyidin itu sejak zaman Abu Bakar sampai Hasan bin Ali itu sejak tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah sampai 25 Rabiul Awal 41 Hijriah. 12 Rabiul Awal 11 Hijriah sampai 25 Rabiul Awal 41 Hijriah. Kalau dihitung-hitung pas genap 30 tahun. Pas genap 30 tahun. 30 tahun lebih sedikit lah, beberapa hari. Tapi kalau dihitung-hitung globalnya pas 30 tahun persis. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu ba'di 30 sanatan. 30 tahun. Kalau kita perhatikan tadi, itu antara 5 khalifah ini, khalifah yang paling lama itu Utsman bin Affan 12 tahun. Setelah itu Umar bin Khattab 10 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib 4 tahun, kemudian Abu Bakar 2 tahun, kemudian Hasan bin Ali tidak ada setahun, yaitu cuma 6 bulan saja. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini, coba kita perhatikan itu di tahun-tahun tanggal itu ya. Antara Abu Bakar dan Umar itu bersambung. Antara Abu Bakar dan Umar kan bersambung. Abu Bakar meninggal tahun 22 Jumadal Akhirah 13 Hijriah. Umar bin Khattab naik menjadi pemimpin 23 Jumadal Akhirah 13 Hijriah. Berarti langsung antara Abu Bakar meninggal, langsung Umar bin Khattab naik menjadi pemimpin. Tapi coba kita perhatikan, antara Umar dan Utsman itu ada jarak waktu. Itu ada jarak waktu dan waktunya lumayan lama itu. Lumayan lama. Kenapa? Karena Umar bin Khattab meninggal tahun 26 Dzulhijjah 23 Hijriah. Utsman bin Affan diangkat menjadi pemimpin 3 Muharram 24 Hijriah. Ada selisih waktu lama itu.
Ya kan? Ada selisih waktu lama kan itu, sampai beberapa hari. Ya kan? Kenapa seperti itu? Karena nanti sistem pengangkatan Umar berbeda. Akhirnya para sahabat harus rapat, mereka harus duduk, mereka harus tanya satu persatu. Akhirnya membuat waktu lama. Sampai Abdurrahman bin Auf pun nanti meminta kepada orang-orang diberikan tenggang waktu 3 hari. Itu 3 hari pun setelah proses lama, sehingga memang butuh waktu lama itu. Kemudian nanti kalau setelahnya semuanya bersambung. Setelahnya itu semuanya bersambung antara Utsman bin Affan kemudian sampai ke Ali bin Abi Thalib sampai ke putranya, itu semuanya bersambung. Nah, jadi intinya kalau kita perhatikan ini namanya Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin seperti mereka itu, Utsman bin Affan karena beliau itu paling lama menjadi pemimpin itu, akhirnya orang-orang yang benci terhadap Islam itu bisa memainkan perang. Ya, memang dari semua ini pintu gerbang fitnah itu Umar. Jadi Umar itu pintu gerbang. Zamannya Abu Bakar, jadi kalau kita lihat zamannya Abu Bakar itu Nabi Muhammad meninggal dunia, zamannya Abu Bakar itu masalah intern. Intern itu maksudnya apa? Abu Bakar fokus mengurusi dalam negeri kaum muslimin, dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang murtad. Sedangkan zaman Umar kuat sekali. Jadi kalau dilihat dari 5 khalifah itu yang paling kuat itu zamannya Umar. Sehingga kalau kita ingin membaca tentang bagaimana sistem pembangunan sebuah negara, yang terbaik ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Umar bin Khattab itu membangun sebuah negara dengan bangunan yang kokoh. Kalau kita misalkan ada KPK yang mengurusi tentang harta pejabat. Seorang sebelum menjadi pejabat itu dihitung hartanya berapa, nanti setahun lagi dihitung lagi. Itu Umar bin Khattab sudah menjelaskan seperti itu. Sehingga sistem kerajaan terbaik itu Umar bin Khattab. Sampai zaman itu Persia hancur. Kemudian Romawi bisa dipukul mundur sampai akhirnya Baitul Maqdis bisa jatuh di tangan kaum muslimin. Itu zamannya Umar bin Khattab semua. Dalam waktu cuma 10 tahun beliau itu menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, sosok Umar bin Khattab ini. Nah, jadi intinya zamannya Abu Bakar, jadi Umar itu yang terbaik. Umar itu terbaik dan Umar itu pintu gerbang. Jadi Umar itu pintu gerbang. Rasulullah itu sudah pernah mengabarkan juga dan hadisnya sahih. Ketika Umar bin Khattab itu menjadi pemimpin, menjadi khalifah, Umar bin Khattab itu kumpulkan para sahabat senior. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Ayyukum yahfadhu hadits Rasulullah anil fitnah?" Siapa di antara kalian yang menghafal hadisnya Rasulullah yang berbicara tentang fitnah? Akhirnya Hudzaifah mengatakan, "Saya wahai Umar." Akhirnya ditanya, "Apa yang kamu dengar dari Rasulullah?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Ya wahai Umar, saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruhu sholatu wa zakatu wa shadaqatu." Hudzaifah mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, fitnahnya seseorang itu ada pada istrinya, ada pada hartanya, ada pada anaknya. Itu bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Hudzaifah, saya bukan bertanya masalah fitnah yang kecil ini. Ini fitnah terlalu kecil lah itu, menimpa per orang. Tapi saya bertanya dengan fitnah allati tamuju kamaujil bihar," kata Umar bin Khattab, yang datang menimpa kaum muslimin seperti ombak lautan. Yaitu semua yang di depan disikat semuanya sama tsunami, banjir bandang. Jadi akan ada fitnah itu yang nanti datangnya seperti tsunami menimpa kaum muslimin. Akhirnya Hudzaifah mengatakan, "Ya Umar, apa urusan engkau dengan fitnah itu?" gitu. Yaitu Umar tahu, Hudzaifah tahu sekali fitnah itu. Tapi Hudzaifah tanya, "Ya Umar, urusanku apa dengan fitnah itu?" Kenapa? Karena antara engkau dengan fitnah itu ada pintu gerbang. Jadi kayak lautan itu masih ada tanggulnya. Tanggulnya itu masih kokoh sekali. Sehingga ketika datang hantaman tsunami, tanggulnya masih kuat untuk menjaga. Akhirnya setelah itu, yaitu masih ada pintu yang menghalangi, wahai Umar. Sehingga engkau nggak akan mendapatkan fitnah itu, wahai Umar. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Hudzaifah, terus pintunya itu nanti dibuka pelan-pelan atau dijebol?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Pintunya akan dijebol, wahai Umar." Berarti kalau dijebol, sudah nggak bisa ditutup lagi? Iya. Fitnah kalau sudah masuk, sudah tidak bisa ditutup lagi. Semakin hari semakin hancur Islam itu. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab menangis, setelah itu keluar. Maka orang-orang yang duduk di sini semuanya penasaran, itu pintunya apa itu? Dan fitnah itu apa itu? Akhirnya mereka memberanikan diri tanya sama Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, pintunya itu apa? Yang menghalangi antara fitnah yang akan datang dengan kaum muslimin itu apa?" Maka beliau mengatakan, "Umar bin Khattab." Jadi pintunya itu ya Umar sendiri itu. Kemudian setelah itu ditanya, apakah Umar itu tahu kalau dia itu akan menjadi pintu gerbangnya itu? Iya.
Umar faham sekali. Sehingga apa? Umar itu sudah siap-siap mesti akan tumbang dia itu. Tinggal nunggu waktu kapan dia itu tumbangnya. Maka itu kenapa Umar bin Khattab itu berdoa, wahai Tuanku, jika seandainya saya tumbang menjaga Islam itu, maka tumbangkan saya itu di Medina. Dan akhirnya kan Umar bin Khattab berdoa, wahai Tuanku, tolong matikan saya atau matikan saya dengan dibunuh sama orang kafir di kota suci Engkau, wahai Tuanku. Yaitu saya itu ingin mati syahid. Kenapa mati syahid? Karena memang Rasul sudah mengabarkan kalau Umar itu akan mati syahid itu iya. Pernah Rasulullah itu berjalan, Rasulullah, Abu Bakar, Umar sama Uthman, 4 orang di atas gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhudnya itu bergerak. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Uthbuti ya Uhud, wahai Uhud, diamlah kamu. Karena di atas kamu itu ada 1 nabi, ada 1 orang siddiq, dan ada 2 orang yang mati syahid." 2 orang yang mati syahid. Dan waktu itu Abu Bakar, Umar, Uthman ada semua di situ. Mengabarkan bahwasanya apa? Nanti Umar bin Khattab sama Uthman matinya dengan cara dibunuh. Dibunuh. Tapi bedanya itu nanti kalau Umar, dia itu mintanya sama Allah Ta'ala, Tuanku, matikan saya di tangan orang kafir, jangan di tangan orang muslim. Akhirnya apa? Dikabulkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Umar tahu dia akan menjadi benteng penjaga fitnah itu yang akan masuk dari ke dalam kaum muslim. Itu bentengnya beliau. Sehingga beliau berdoa, Tuanku, jika memang saya itu akan mati, matikan saya itu di tangannya orang kafir di kota Engkau, yaitu di kota Madinah. Akhirnya benar, Allah datangkan Fairuz namanya, orang dari Majusi namanya Fairuz, atau dikenal dengan julukan Abu Lu'lu' al-Majusi, masuk. Kemudian disitulah nanti Umar itu ditikam ketika sholat subuh. Ditikam sampai beberapa tikaman, dan itu pisaunya itu sudah dilumuri racun. Sampai akhirnya ketika Umar itu pingsan, kemudian siuman sadar, tanya, siapa yang membunuh saya? Maka disebutkan namanya Fairuz, orang Majusi. Maka beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena meninggalnya bukan di tangan seorang muslim. Dan itu rupanya apa? Doanya beliau, memang doanya beliau dikabulkan sama Allah Ta'ala. Jadi Umar bin Khattab itu pintu gerbang. Ketika jebol, maka nanti terjadi fitnah. Fitnahnya kapan itu? Di zaman Uthman. Ini fitnahnya luar biasa. Karena Uthman ini durasi waktunya lama, 12 tahun. Dan Uthman itu nggak setegas Umar. Uthman itu orang pemalu. Yaitu orang yang sangat pemalu sekali Uthman itu, sehingga gak tegas Uthman itu. Akhirnya disinilah dimanfaatkan sama musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang semuanya masuk menyusup dalam Islam untuk menghancurkan dari dalam. Sampai akhirnya Uthman bin Affan nanti terbunuh juga. Siapa yang membunuh? Yang membunuh orang muslim. Demonstrasi besar-besaran itu nanti pertama zamannya Uthman ini. Sampai akhirnya mereka demonstrasi pertama gagal, karena bisa dihalus sama para sahabat. Demonstrasi yang kedua besar-besaran. Provokatornya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang membuat agama Syiah ini. Ini provokatornya dia. Sampai akhirnya Uthman bin Affan terbunuh dengan cara yang sangat keji sekali. Dari terbunuhnya Uthman, jadi Uthman itu korban pertama dari fitnah yang masuk itu Uthman. Maka bedanya apa? Gara-gara fitnah itu akhirnya yang membunuh Uthman bukan orang kafir, tapi orang muslim. Bahkan yang ngeri lagi itu orang membunuh Uthman dengan niatan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Mereka itu sedang ibadah niatnya itu. Dengan cara apa? Membunuh Uthman. Seakan-akan membunuh Uthman itu ibadah besar bagi mereka itu. Sampai akhirnya setelah Uthman terbunuh, terjadilah peperangan di antara para sahabat. Akhirnya terjadi perang Siffin, perang Jamal antara Ali dengan Aisyah. Kemudian perang Jamal antara Ali dengan Muawiyah. Dari perang Siffin ini antara Ali dan Muawiyah berdamai. Setelah itu keluarlah 2 pasukan sesat pertama dalam Islam, Khawarij dan Syiah. Jadi Khawarij Syiah itu nanti sekte pertama kali yang muncul dalam dunia Islam, itu nanti zamannya Ali bin Abi Thalib. Nanti sampai akhirnya terjadi peperangan juga sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij yang dulu gabung dengan pasukannya dalam perang terkenal sekali namanya Nahrawan. Setelah itu Ali juga menghukum mati orang-orang Syiah zaman itu. Jadi namanya mereka itu bukan Syiah. Nama Syiah itu terlalu indah itu, karena Syiah itu baik nama Syiah itu. Al-Quran pun ada nama Syiah itu, ada wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Syiah itu pembela, keturunan, pengikut, loyalis, itu namanya Syiah. Mereka dulu kan mengatakan Syiah itu Syiahnya Ali. Kami itu loyalisnya Ali. Akhirnya apa? Anak keturunan Ali tidak menamakan mereka Syiah. Mereka dinamakan dengan Rafidhah. Mereka dinamakan dengan Rafidhah. Kalau zamannya Ali, namanya mereka itu Sabaiyah. Mereka itu adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah. Namanya Sabaiyah, bukan Syiah. Syiah itu kan terakhir saja itu. Mereka itu senang sekali dengan nama Syiah. Kenapa? Karena seakan-akan nama Syiah itu nama baik bagi mereka itu. Yaitu sampai akhirnya nanti terakhir juga Ali bin Abi Thalib juga mati juga. Meninggal juga Ali bin Abi Thalib itu. Dengan cara ditikam sama orang Khawarij. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Jadi Uthman terbunuh,
yang membunuh kaum muslimin. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib terbunuh juga, yang membunuh kaum muslimin juga itu. Bahkan orang yang membunuh Ali itu menganggap dia itu sedang berjihad. Sampai akhirnya apa? Nanti geser kepada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali dia menyerahkan tahtanya kepada Muawiyah. Setelah itu dia tidak menjadi pemimpin. Tapi beliau pun juga matinya dengan cara dibunuh. Bahkan Hasan bin Ali itu matinya diracun. Matinya diracun. Beliau pun ketika mau meninggal dunia itu beliau mengatakan, saya itu sakit karena diracun saya ini. Dan saya tahu siapa yang meracun saya tahu. Akhirnya ditanya, Hasan, siapa yang meracun kau itu? Enggak, saya tidak akan menyebutkan. Biarkan ini urusan saya nanti di hari kiamat dengan orang itu. Yaitu cucunya Rasulullah pun matinya diracun itu. Hasan bin Ali itu. Kemudian setelah itu geser kepada Husain. Nanti Husain bin Ali berarti cucunya Rasulullah yang kedua. Nanti dia tidak membaiat Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu putranya Muawiyah. Tidak membaiat sampai akhirnya nanti dia keluar dari Madinah, keluar ke Irak. Di sana nanti di tempat namanya Karbala terjadilah peperangan dahsyat nanti antara pasukannya Husain dengan pasukan pemimpin Irak. Sampai akhirnya semua keluarganya Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah, yang dari keluarganya Hasan, Husain dan yang lainnya, semuanya dibantai habis di situ. Sehingga apa? Sehingga ahlul bait dari keturunan Hasan, Husain, dari keturunan Aqil, dari keturunan semuanya hilang. Semuanya hilang semuanya. Kenapa? Karena semuanya mati semuanya di situ. Kecuali yang masih hidup kecuali satu saja. Namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan julukan Zainal Abidin. Zainal Abidin itu masih muda waktu itu dan dia sakit parah. Ketika diajak sama bapaknya untuk berangkat ke Irak itu sakit parah sehingga dia itu cuma tiduran di kemah. Ketika terjadi pembantaian besar-besaran ini di tempat Karbala ini, mereka itu nggak tahu kalau rupanya masih ada yang tersisa satu orang namanya Ali bin Husain itu. Akhirnya keturunan Ali dan keturunan Hasan yang tersisa cuma ini saja. Cuma Ali bin Husain Zainal Abidin. Ali bin Husain atau namanya Zainal Abidin. Itu nanti akan melanjutkan nasabnya Husain. Sampai setelahnya itu nasabnya itu yang akan melanjutkan. Sisanya semuanya mati. Semuanya meninggal. Dan ngerinya lagi itu, Husain itu pembantiannya itu mengerikan itu. Semuanya dibantai dulu, tinggal Husain satu dok. Husain melawat pasukan yang banyak sekali. Setelah itu apa? Orang pada takut pengen membunuh Husain karena dia bagaimana cucunya Rasulullah. Akhirnya datang orang orang ini yang paling parah ini orang ini. Dialah yang datang bawa pedang, kemudian disabet pedangnya itu di lengannya Husain sampai akhirnya jatuh. Husain setelah itu orang baru berebut untuk membunuh Husain sampai akhirnya dia juga yang membegal lehernya. Sampai akhirnya Pak Husain itu kepala dan jasanya dipisah. Kemudian kepalanya dibawa pergi sama orang. Setelah itu kalau jasadnya dibuang. Sehingga ulama berbeda pendapat. Ini kepalanya Husain itu di mana? Kepalanya Husain itu di mana? Ada yang sejarahnya semuanya membingungkan sejarahnya itu. Kenapa? Karena nggak ada yang pasti. Karena orang Syiah masuk di sini. Sejarah ini orang Syiah paling banyak memasukkan di sini itu. Seakan-akan apa? Seakan-akan itu pembunuhan Husain itu atas inisiatifnya Yazid, perintahnya Yazid. Itu kalau versinya orang Syiah. Tapi kalau versinya Ahlussunnah bukan. Yazid pun nggak tahu tentang kisah seperti ini, nggak tahu. Yazid hanya memerintahkan tolong jaga Husain, jangan sampai dia masuk Irak. Gitu. Tapi akhirnya nanti di situ ada ya konspirasi sampai akhirnya Husain itu dipenggal lehernya dan tempat pemenggalan lehernya itu atau namanya Karbala. Karbala itu di Irak. Jadi Karbala itu sudah diisyaratkan sama Rasulullah SAW juga. Jadi Rasulullah sudah mengabarkan bahwasanya Husain ini akan dibantai oleh umatnya Rasulullah SAW sendiri itu. Pernah suatu ketika itu Rasulullah itu ketemu sama Jibril, malaikat Jibril. Kemudian setelah itu ketika ketemu pintunya ditutup. Ketika sedang ngobrol dengan malaikat Jibril, tiba-tiba datang cucunya Rasulullah ini, Husain. Setelah itu dipeluk sama Rasulullah. Kemudian Jibril bertanya, Muhammad, engkau cinta enggak sama cucumu kamu ini? Maka Rasulullah mengatakan, saya cinta sekali. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, celaka Muhammad, ini cucumu nanti akan dibantai sama umatmu sendiri. Akhirnya Rasulullah nangis ketika mendengar seperti itu. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, kalau kamu ingin tahu tempat pembantaian anakmu cucumu ini, akan saya ambilkan tanahnya. Setelah itu pergi, setelah itu diambilkan tanah, satu kandi tanah. Ini tanah di mana nanti akan bercucuran darah cucu kamu. Setelah itu tanahnya itu sama Rasul disimpan. Setelah itu diberikan kepada Ali.
Ali juga paham juga itu bahwasanya nanti cucunya akan dibantai dengan cara yang keji. Kemudian Ali itu tahu sekali jenis tanahnya. Akhirnya ketika mau perang Siffin, dalam perjalanan perang itu kan, perang Siffin itu, Ali itu mendapatkan sebuah tanah yang sama persis dengan tanah yang diwariskan dari Rasulullah itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun bikin sebuah lubangan. Kemudian setelah itu menancapkan kayu di situ, di bawah lubangan itu ada kayu dikuburkan. Setelah itu ditanya sama prajurit, Ali, ada apa engkau seperti ini? Maka beliau mengatakan, nanti akan tertumpah darah di tempat ini orang yang paling mulia dari umatnya Rasulullah. Rupanya Hasan Husain itu terbunuhnya di situ. Pas ketika dibongkar sama pasukannya Ali itu dibongkar, pas darahnya Husain itu kena dengan kayu yang dipasang sama Ali bin Abi Thalib. Dan itu namanya Karbala. Dan Husain pun juga tahu juga itu. Husain ketika berjalan kemudian mulai gunting, kondisinya itu mulai kacau. Setelah itu Husain itu tanya, tempat ini namanya apa? Maka orang-orang mengatakan ini namanya Karbala wahai Husain. Maka beliau mengatakan karbun wa bala. Inilah tempat karb. Karb itu malapetaka, bala ujian, itu semuanya di sini. Itu rupanya apa? Rupanya dia itu nanti akan meninggalnya di situ. Jadi maksudnya di sini fitnah-fitnah seperti ini itu, ini semuanya benteng yang menjaganya itu Umar. Umar jebol, maka semua fitnah masuk. Dan fitnah ini gak akan selesai sampai kapan? Sampai hari kiamat. Baru selesai nanti. Fitnahnya itu akan selesai sampai hari kiamat. Sehingga nanti Imam Mahdi nanti akan memperbaiki fitnah itu semuanya Imam Mahdi. Selain Imam Mahdi gak akan ada yang bisa menutup pintu fitnah itu, gak akan bisa. Maka semakin hari fitnah itu semakin dahsyat dan semakin dahsyat fitnah itu. Akhirnya apa? Para sahabat menjadi korban, demikian juga para tabi'in dan yang lainnya banyak sekali yang menjadi korban dari fitnah-fitnah itu. Sebagai disebutkan nanti para ulama, awal fitnah yang menjadi korban pertama kali itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sampai akhirnya nanti Ali bin Abi Thalib terjadi perbedaan dengan para sahabat. Cuma yang perlu kita pahami di sini, kan Syiah ini yang memang dia itu banyak memalsukan cerita-cerita. Banyak nanti cerita-cerita yang berkembang sampai masuk di kurikulum sekolah kita gitu. Itu semuanya versi Syiah. Semuanya versi Syiah. Saya akan digambarkan itu Muawiyah itu orang yang bejat. Muawiyah apalagi putranya Yazid. Sehingga orang Syiah itu kalau menjuluki anak yang nakal itu julukannya Yazid atau julukannya Muawiyah, oh dasar kayak Muawiyah kamu itu. Seakan-akan Muawiyah itu orang yang nakal, orang yang kotor dan yang lainnya lah Muawiyah itu. Maka itu ada seorang ulama Ahlussunnah ditanya, wahai Imam, mana yang lebih utama antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz kan seorang khalifah yang sangat adil yang nanti akan menjadi pemimpin di zaman tabi'in. Dari cucu-cucunya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu. Apa kata ini ulama ini? Beliau mengatakan debu yang menempel di kudanya Muawiyah ketika Muawiyah berjihad bersama Rasulullah itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Yaitu Muawiyah itu sahabat, nggak main-main itu. Sahabat semuanya suci. Pertanyaan lu, kenapa kok terjadi pemberontakan atau terjadi perpecahan dengan Ali bin Abi Thalib? Ini masalah perbedaan pendapat. Jadi masih gini, ceritanya itu kan Utsman bin Affan kan dibunuh dengan cara yang keji. Kalau kita baca sejarahnya itu ngeri sekali lah gitu. Pembantian Utsman itu mengerikan itu. Karena saya itu dulu suka sejarah, sering baca sejarah-sejarah itu. Luar biasa, pembantian Utsman itu mengerikan itu. Jadi Utsman bin Affan itu rumahnya dikepung, tidak boleh pasokan makanan, minuman, obat-obatan masuk dalam rumahnya. Rumahnya besar. Utsman kan orang kaya raya, Utsman bin Affan itu. Bukan karena dia itu korupsi dan enggak. Sebelum dia menjadi khalifah pun seorang pedagang sukses Utsman bin Affan itu, kaya raya beliau itu. Akhirnya ketika itu terjadi demonstrasi besar-besaran, intinya itu semuanya provokator dari Abdullah bin Sabah yang menggambarkan ini Utsman itu korupsi, nepotisme dan yang lainnya lah itu. Akhirnya apa? Terjadi demonstrasi besar-besaran. Akhirnya dikepung rumahnya Utsman dan nggak boleh di waktu itu makanan masuk, minuman masuk dan semuanya masuk. Sampai akhirnya lama sekali terjadi peperangan juga antara prajuritnya Utsman yang di dalam dengan yang di luar sampai ada beberapa orang yang meninggal. Terakhir Utsman bin Affan itu mimpi di malam hari itu tidur kemudian mimpi ketemu dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Akhirnya intinya disambut lah Utsman bin Affan dalam mimpi datang itu disambut. Kemudian depannya Rasulullah itu ada nampan makanan. Maka Rasulullah mengatakan, Utsman pulanglah kamu. Karena kamu besok akan makan bersama kita. Ini kita semuanya sedang berpuasa Utsman. Ini makanan nanti kita buka puasa bersama.
Kamu sekarang pulanglah lagi ke dunia, wahai Utsman, tapi besok kamu buka puasa bersama kami. Akhirnya Utsman bangun tidur, dia puasa. Sudah siap-siap dia akan mati lah itu. Dengan isyarat itu dalam mimpinya itu sudah mau mati. Sehingga rumahnya dibersihkan. Kemudian setelah itu para penjaga sudah keluar semua. Jangan ada orang meninggal setelah ini gara-gara saya. Setelah itu dia itu pakai celana. Padahal Utsman nggak pernah pakai celana. Ditanya sama istrinya, namanya Nailah, wahai Utsman, kenapa engkau pakai celana itu? Maka beliau mengatakan, supaya nanti ketika saya dibantai, saya itu nggak tersingkap aurat saya. Karena Utsman itu orang paling pemalu memang. Setelah itu terus dibersihkan rumahnya dan dia sudah pakai kain kafan siap. Akhirnya para pendemo sudah nggak kuat nunggu itu. Akhirnya pintu gerbangnya dibakar, kemudian dijebol, kemudian rebutan orang untuk masuk. Kemudian sampai akhirnya Utsman sedang baca Quran, duduk di atas, yaitu duduk, kemudian mushaf sedang dia baca. Akhirnya orang pada masuk nggak sabar. Akhirnya ada yang menghujani dengan tombak, kemudian dengan pedang sampai habis jasadnya Utsman itu. Kemudian sampai kepalanya itu darah yang nempel itu pas di atas mushaf. Setelah itu sampai istrinya itu nggak kuat melihat seperti, akhirnya dipeluk sama istrinya supaya orang-orang yang membunuh Utsman itu tidak menusuk-nusuk lagi itu. Tapi masih sampai akhirnya tangannya Nailah pun putus. Setelah itu mereka pengen memenggal kepalanya Utsman. Tapi akhirnya Nailah itu karena nangis teriak-teriak, akhirnya mereka kasihan. Setelah itu ditinggal. Setelah mereka keluar, semua hartanya Utsman semuanya dicuri semua sama mereka itu. Jadi mereka demonstrasi, setelah itu semuanya dicuri semuanya itu sama mereka semua itu. Akhirnya berita ini jadi masalah itu, kenapa kok terjadi perbedaan setelah itu? Orang-orang yang membunuh Utsman ini setelah itu keluar, mereka itu datang kepada sahabat-sahabat senior, Ali bin Abi Thalib. Datangi, Ali, kita sudah membunuh orang paling bejat di muka bumi ini, yaitu Utsman. Sekarang kamu akan menjadi pemimpin. Beliau mengatakan, sungguh saya telah mendapatkan kabar, nanti Utsman akan terbunuh, dan yang membunuh Utsman semuanya penghuni neraka jahanam. Saya berlepas diri dari kalian. Akhirnya datang lagi kepada ini nggak mau, sampai akhirnya mereka mengatakan, kalau engkau Ali nggak mau menjadi pemimpin, kita akan menjadi pemimpin. Akhirnya Ali dengan berat hati dia menjadi pemimpin. Ketika beliau menjadi pemimpin, semua orang-orang yang membunuh Utsman ini gabung semuanya di pasukannya Ali. Nah, disinilah terjadi perbedaan antara Ali dengan Muawiyah. Bagaimanapun Utsman itu keluarganya Muawiyah. Akhirnya bajunya Utsman sama tangannya Nailah itu dibawa ke Syam. Kan Muawiyah kan gubernur di Syam. Gubernurnya Muawiyah kan, gubernurnya Utsman dan itu di Syam. Akhirnya ketika dibawa di situ, bajunya yang sudah sobek-sobek kena itu taruh di atas mimbar. Setelah itu mengumumkan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim. Apakah kita akan membaiat Ali di mana pasukannya itu para pembunuh Utsman? Akhirnya mereka mengatakan tidak, sampai kita balas dendam. Akhirnya terjadilah perbedaan di sini antara pendapatnya Ali dengan pendapatnya Muawiyah. Kalau Ali mengatakan baiat dulu, pilih pemimpin dulu, setelah itu baru kita mencari siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, setelah itu dihukum mati. Muawiyah mengatakan tidak. Kita tidak akan membaiat sampai orang yang membunuh Utsman kita hukum mati. Disitulah terjadi perbedaan. Sehingga Muawiyah ini fahami di sini, karena sejarah yang ada itu semuanya dibolak-balikkan sama orang Syiah. Muawiyah itu tidak mengkudeta Ali. Demikian juga Muawiyah tidak menghendaki jabatan. Tidak menghendaki jabatan. Tapi kenapa terjadi perbedaan sampai akhirnya perang Siffin, perang Jamal? Muawiyah itu pengen menuntut darah dari keluarga yang dibantai. Itu saja keinginan Muawiyah itu. Maka Muawiyah mengatakan kepada Ali, wahai Ali, kalau engkau sudah menghukum mati orang-orang yang membunuh Utsman, setelah itu kita semuanya akan membaiat engkau. Selesai urusan gitu. Akhirnya Ali tidak mau, kenapa? Karena memang ini belum kuat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadilah peperangan demi peperangan. Dan terjadi perbedaan seperti ini, walaupun pendapat yang benar itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pendapatnya benar. Dari banyak riwayat, nanti kalau kita baca masalah ini banyak sekali riwayat pendukung bahwasanya pendapatnya Ali benar. Tapi kata para ulama, walaupun Ali itu yang benar pendapatnya, tapi Muawiyah itu tidak berdosa. Muawiyah itu mendapatkan satu pahala. Karena sebagaimana hadis, jika seorang ulama berfatwa, fatwanya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau fatwanya keliru, dia mendapatkan 1 pahala dan tidak berdosa. Muawiyah itu termasuk itu juga. Nanti dalilnya banyak sekali lah itu, masa itu. Kenapa kok kita katakan Ali yang lebih kuat pendapatnya dalam masalah Utsman daripada Muawiyah? Karena Rasulullah mengatakan nanti akan muncul sebuah kelompok yang sesat, namanya Khawarij. Ketika terjadi pertikaian di 2 besar pasukan kaum muslimin, dan nanti kelompok yang sesat itu yang akan membunuhnya adalah 1 kelompok yang paling benar daripada 2 kelompok yang lain. Yaitu maksudnya apa? Ada 2 kelompok kaum muslimin, terjadi peperangan.
Dari peperangan ini akan muncul kelompok, keluar dari itu sebuah kelompok yang sesat, namanya Khawarij tadi yang kita sebutkan itu. Khawarij nanti akan memerangi Khawarij, satu dari dua pendapat yang paling benar. Rupanya nanti yang memerangi itu adalah Ali bin Abi Thalib, berarti Ali itu benar. Contoh lagi misalkan Rasulullah mengatakan kepada Ammar bin Yasir, mengatakan, wahai Ammar, nanti engkau akan dibunuh sama umatku sendiri, dan engkau nanti akan dibunuh sama kelompok yang zalim, dinamakan dengan kelompok yang zalim. Rupanya dalam perang Siffin, Ammar bin Yasir itu masuk gabung dengan pasukan Ali bin Abi Thalib, dan akhirnya terbunuh juga Ammar bin Yasir itu. Dan yang membunuh pasukannya Muawiyah, sehingga pasukan Muawiyah dijuluki dengan pasukan yang zalim. Tapi apakah mereka berdosa? Tidak. Akidah Ahlussunnah maka kita katakan semuanya baik. Semuanya mendapatkan pahala, walaupun ada yang benar, ada yang salah, tapi semuanya mendapatkan pahala. Itu nanti diantara akidah Ahlussunnah itu apa? Diam untuk mencela para sahabat. Walaupun bagaimanapun lah para sahabat, semuanya itu manusia-manusia terbaik. Apalagi Muawiyah. Ya sebenarnya sini ya pembahasan kita yang berkaitan dengan bagaimana pemimpin itu diangkat menjadi pemimpin. Tadi kita sebutkan secara ringkas tentang Abu Bakar menjadi pemimpin karena dipilih sama Ahlul Halli wal Aqdi. Setelah itu nanti Abu Bakar menetapkan Umar bin Khattab menjadi pemimpin setelahnya. Setelah itu Umar menetapkan sebuah hal-hal wakil itu rapat, sampai akhirnya timnya itu rapat memutuskan Utsman. Nanti Utsman terbunuh. Setelah itu Ali bin Abi Thalib dipilih oleh kaum muslimin di situ. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Ya sampai di sini pembahasan itu akhiru da'wana. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi masalah kepemimpinan. Kita masih ada masalah-masalah kepemimpinan yang disebutkan sama Imam Ahmad. Nanti kita sebutkan di pembahasan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya. Saya pun juga belum tahu ini siapa yang calon-calonnya siapa, jadi nggak tahu juga gitu. Hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya kita tidak boleh memilih. Sebaiknya hukum asal, kecuali dalam kondisi dua calon yang satu baik, yang satu banyak kerusakan, atau bukanlah yang satu rusak, yang kedua paling rusak gitu. Jadi ada yang rusak, ada yang lebih rusak. Nggak ada yang baik, maksudnya semua calonnya nggak ada yang baik, cuma ini mending. Kerusakannya mending, ini kerusakannya parah gitu. Nah, kalau di sini nggak ada masalah, kita boleh memilih dalam kondisi seperti itu. Hukum asalnya memilih itu nggak boleh. Kalau misalkan dua calonnya itu kok semuanya itu sama, maksudnya itu derajatnya sama semua, ya udah nggak usah milih gitu. Ngapain kita pilih kan? Antara si A dengan si B sama saja. Ya. Makanya banyak berdoa, banyak bertobat. Caranya cuma itu. Kenapa? Karena yang menetapkan si A menjadi pemimpin itu Allah Ta'ala itu. Dan Allah itu biasanya memilih pemimpin itu sebagai hukuman. Jika masyarakat itu mayoritas pelaku dosa dan maksiat, maka hukumannya dipilihkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin yang zalim itu kayak musibah alam yang Allah timpakan karena dosa dan dosa masyarakatnya. Ya di mana-mana, bukan hanya Indonesia gitu. Maka caranya itu apa? Caranya tobat, caranya itu tobat. Semua kita itu harus tobat kepada Allah Ta'ala supaya nanti Allah memberikan pemimpin yang baik. Makanya nggak usah terlalu mikir masalah negara. Yang kita pikir itu sholatnya kita benar atau tidak. Urusan negara itu biarkan itu urusan yang rakus-rakus saja lah itu. Tapi kan alhamdulillah kita masih bisa sholat kan. Ya alhamdulillah, bersyukur. Indonesia itu masih banyak kenikmatan, luar biasa. Kita masih bisa ibadah, kita masih bisa ngaji, kita masih alhamdulillah luar biasa. Teman-teman kita itu yang banyak di luar negeri itu, mereka itu masya Allah, belum tentu mereka itu bisa merasakan senikmatnya Indonesia itu. Maksudnya apa? Kebebasan. Bebas. Walaupun apa? Ketika kebebasan dibuka, akhirnya Islam ya berkembang, komunis ya semua berkembang semua gitu. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kebebasan. Belum tentu kita di Malaysia saja bisa seperti ini. Di Malaysia itu khutbah Jumat itu senegara itu cuma satu. Temanya yaitu, karena khutbah itu cuma baca dari menteri agamanya. Dakwah sunnah nggak mungkin berkembang di sana itu. Kajian, kalau mau kajian itu di hotel biasanya, nggak boleh di masjid. Sehingga belum tentu kita itu
masa itu kita itu sudah alhamdulillah lah, Indonesia itu masya Allah banyak kebaikan Indonesia itu. Yang penting apa? Sabar. Kalau kita pengen pemimpin kayak Umar bin Khattab, yuk ibaratnya kayak langit dengan sumur bor yang jauh sekali kan gitu, bukan langit dan bumi gitu. Nggak mungkin lah kita itu mengharapkan pemimpin kayak Umar bin Khattab, nggak mungkin kan itu. Ya berdoa, makanya saya katakan yang kita kerjakan apa? Berdoa dan bertaubat. Terus itu saja yang kita kerjakan, cuma itu. Ya, berdoa untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan berdoa untuk pemimpin sekarang. Sekarang pemimpin sekarang itu kita banyak berdoa. Waktu-waktu mustajab doakan pemimpin-pemimpin kita sekarang. Baik presiden, MPR, wali kota, gubernur, bupati, doakan semua mereka itu. Supaya sadar, supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka kan gitu. Makanya kita bahas di sini itu apa? Kenapa kita itu bahas taat kepada pemimpin? Kalau kita cuma melihat kezaliman mereka, stres kita itu. Stres, informasi setiap hari membosankan lah gitu. Yang ada apa? Doakan saja gitu. Wong hati mereka di tangan Allah Ta'ala, siapa yang tahu kan gitu. Musibah, ini azab. Ini azab yang Allah timpakan karena dosa kita. Wallahu a'lam. Di Indonesia kan sudah terjadi pembantaian ya Ustaz. Di mana-mana. Saudi Arabia pun juga ada. Dulu ketika berdiri negara Saudi itu bukan main-main, pembantaian luar biasa, mengerikan. Kita kalau baca sejarahnya mengerikan pembantaiannya itu. Jadi nggak main-main. Kenapa? Karena kita itu di akhir zaman mesti akan seperti itu gitu. Maka kita bersyukurnya itu apa? Indonesia masih aman, tentram. Kita hidup masih nyaman, kerja masih bisa, sekolah masih ada, semuanya itu sudah luar biasa itu. Wallahu a'lam. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.